Karimun. Ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu karena hari ini dan terjadi peningkatan pinjaman atau yang disebut kredit di Bank BTN. Bapak dan Ibu adalah kredit yang dibiayai oleh pemerintah, yaitu subsidi dengan suku bunga 5%, dan ini suku bunganya sampai kreditnya lunas tidak berubah. Jadi tetap semoga Bapak dan Ibu mempunyai penghasilan semakin baik dan semakin banyak lagi, dan angsurannya dibayar semakin mudah berarti kan. Kami harapkan dari pihak bank mengangsur secara tertib dan lancar. Tolong pembayarannya jangan pas karena ada biaya administrasi di tabungan, jadi bayarnya ke nomor rekening tabungan. Nanti di auto debit, ditransfer melalui ATM atau mobile banking ke nomor rekening Bapak. Nanti ada petugas bank akan menyerahkan tabungan dan ATM. Jangan terlalu pas dengan angsuran, tolong lebihkan, karena anggap saja simpan uang Bapak tiap bulan nabung 100.000 atau 200.000, atau uangnya ke tabungan Bapak dan Ibu sekalian. Yang ditarik hanya sebesar angsuran itu sendiri. Sesuai perjanjian kredit, jatuh tempo pembayaran tanggal 7, diharapkan dana masuk tanggal 1 sampai 5. Dan akan diutuh debat tanggal 8-nya. Tabungan Bapak bisa dipakai juga untuk pembayaran listrik air ya. Jadi gunakan langsung didaftarkan mobile banking, jadi dimanapun Bapak berada bisa dipantau tabungan kita, debitnya tanggal berapa udah kelihatan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak jauh pembayaran, karena melalui ATM mana aja bisa, Pak, dimudahkan lah. Terus rumah Bapak tadi rumah subsidi, developer akan menyerahkan rumah ini kepada Bapak dan Ibu dengan sarana yang ada. Mengenai Bapak langsung minta kapan berkoordinasi minta kunci, langsung dicek. Ada masa komplain kalau ada bermasalah mengenai rumahnya yang tidak langsung dicek, listrik air ada yang bocor atau apa, di komplain ke pihak developer. Tidak boleh disangkut pautkan komplainan Bapak tidak ditanggapi, saya tidak mau bayar ke BTN. Sama sekali tidak ada hubungannya Pak ya. Bapak adalah urusan piutang yang kami nilai mempunyai etikat yang baik, karena kredit Bapak atau tidak mempunyai kredit selama ini, dan kemampuan Bapak juga dan Ibu sudah kita ukur pasti lancar, pasti lancar ya. Dan komplain ke pihak developer, tadi developer menyerahkan rumah dan tanah dan sarana indisinya dan prasarana, begitu juga dengan legalitas yang akan diselesaikan oleh pihak developer bersama dengan notaris. Jadi nanti notaris sudah pegang nih Pak, sertifikat sudah dibawa Pak. Nanti kita perlihatkan sertifikat sudah dibawa aslinya. Boleh contoh satu Pak, sertifikatnya akan diselesaikan sertifikat oleh pihak notaris dan developer. Jadi Bapak dan Ibu catat alamat developer dan notaris. Karena dua instansi inilah yang mengurus semua dokumen Bapak dan Ibu sekalian. Pasti ada hubungannya, entah 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bahkan sudah lunas pun akan berhubungan dengan ini. Misalnya di instansi terkait ada yang kurang, legalitas IMB, datanya ada kurang, harus ke developer. Pasti ada hubungannya. Atau Bapak dan Ibu mau jual kembalilah ke notaris yang bersangkutan, karena data Bapak dan Ibu sudah ada di notaris ini. Jadi historisnya lebih gampang. Dua, ini sertifikat Bapak dan Ibu sudah pecah per kapling. Kalau lihat di sini ada alamat perumahan Anggrek Permai Residen 2 Blok F nomor 7. Bapak bisa lihat ya. Blok F nomor F2 nomor 7. Nah itu ya, dengan luas sana 66 meter. Ini asli, ini masih nama developer atau nama direkturnya, yaitu Pak Samsi. Di sini akan dibalik nama ke nama Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini Ibu ya, ini artinya nanti diperlihatkan bahwa ini Bapak Ibu akan kredit tidak main-main. Artinya mana sertifikat ada, tapi ini memang ini satu syarat
pada saat akad harus dibawa, diperlihatkan kepada Bapak dan kami. Karena pihak bank akan mentransfer uang Bapak dan Ibu pinjamannya ke pihak developer. Kalau kami Bapak Ibu belum diperlihatkan ini, kami tidak yakin juga. Jaminan kami apa? Jaminan Bank BTN apa? Karena uangnya akan kita serahkan, idealnya hari ini juga. Jadi ini sudah, dan ini masih hak guna bangunan, masih ada masa berlakunya, tapi akan ditingkatkan menjadi hak milik. Betul ya, Bapak Ibu pesan hak milik nanti ya. Jadi bersyukur bahwa Bapak dan Ibu mempunyai rumah dengan sertifikat dengan hak yang paling tinggi di Indonesia adalah hak milik. Kedua, hak guna bangunan. Kalau hak guna bangunan ada masa berlakunya. Nah ini awalnya hak guna bangunan masa berlaku sampai 2028. Kalau nanti ini berakhir akan diperpanjang, ada biaya lagi. Tapi karena sudah ditingkatkan menjadi hak milik, tidak perlu lagi memperpanjang. Inilah yang paling tinggi di Indonesia. Kalau terjadi ada penggusuran atau apa dimiliki oleh pemerintah, nilainya paling tinggi. Ganti ruginya paling tinggi adalah hak milik. Kedua, IMB sudah dilegalisir, hari ini juga akan diserahkan. Dan IMB hari ini sudah berdasarkan barcode ya. Iya. Barcode, ya Pak ya. Barcode dan AJB akte jual beli akan diserahkan, toleransinya 3 bulan. Jadi penyelesaian sertifikat di BTN yang paling lama itu toleransinya 1 tahun. Tapi saat kalau sudah pecah seperti ini, penyelesaian berapa bulan Pak? 3 bulan sudah diserahkan ke BTN, taruhlah 6 bulan. Sudah semuanya diserahkan. Jadi Bapak Ibu, tolong kontrol BTN, developer dan notaris. Bapak dan Ibu bisa cek dokumen Bapak sudah masuk semua atau belum di BTN. Bisa telepon ke kantor cabang Batam, atau pada saat Bapak ke Batam, hari kerja gitu ya, mampir ke cabang Batam ngecek dokumen saya sudah ada atau belum. Jadi 1 tahun lagi harus sudah ada. Kalau belum ada, Bapak bisa komplain kemana? Ke pihak developer sama notaris. Kenapa dokumen saya kok belum ada setahun? Tadi kan disebut sudah 6 bulan ya. 3 bulan. Terus kalau sudah ada pun, Bapak dan Ibu bisa fotokopi semua dokumennya. Jadi Bapak dan Ibu walaupun kreditnya masih jalan, tapi Bapak udah memiliki dokumennya atas nama Bapak dan Ibu sekalian. Gunanya apa? Bapak semakin yakin rumahnya sudah ada dokumennya, dan apabila dibutuhkan Bapak ngajukan kredit apapun itu, ditanya ini rumah siapa, rumah saya sendiri, mana buktinya? Nah, Bapak serahkan fotokopi yang di fotokopi BTN ini, rumah saya udah atas nama saya. Jadi semakin yakinlah yang mau memberikan kredit ke Bapak dan Ibu sekalian. Tapi dengan syarat langsung ke BTN harus lancar ya. Tadi pihak developer sudah menyelesaikan haknya, kewajibannya ya. Haknya adalah menerima uang daripada Bapak Ibu, yaitu uang muka yang pasti udah lunas ya, dan menerima uang dari Bapak dan Ibu pinjaman dari Bank BTN. Jadi BTN dia menerima dari Bank BTN, kalau digabung uang Bapak dan Ibu uang muka ditambah kreditnya itu adalah harga rumah. Jadi pihak developer mendapat nilai jualnya dari Bapak dan BTN. Kalau digabung merupakan harga rumah. Dicek ya, harga rumah, pemuka yang Bapak store ke developer, ditambah kreditnya, udah pas gak dengan jual belinya? Kalau kurang dibayar, kalau lebih tagih aja, ya kan? Karena kalau ditagih, lantas kewajiban Bapak dan Ibu apa? Tadi uang muka harus diselesaikan ke developer dan langsung secara tertib dan lancar ke BTN. BTN kewajibannya adalah menyerahkan pinjamannya ke pihak developer tadi, dan kewajibannya menyimpan dokumen ini di BTN sampai kreditnya lunas, baru kita serahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Haknya adalah menerima angsuran secara tertib dan lancar dari Bapak dan Ibu. Dari developer adalah menerima semua dokumen yang ada. Jadi semua hak dan kewajiban kita saling menjaga,
Dan Bapak dan Ibu, karena rumah subsidi ini dibayarkan apabila instansi terkait sudah mensurvei rumah Bapak dan Ibu benar tidaknya pemberian subsidi ini diberikan. Jadi disurvei rumah Bapak seluruh Indonesia. Kalau seluruh Indonesia toleransi yang paling lama itu 1 tahun. Jadi masa kritis Bapak itu 1 tahun. Nanti kalau ditemukan rumah Bapak itu kan rumah Bapak subsidinya harus langsung dihuni. Tidak boleh diperjualbelikan atau disewakan. Boleh diperjualbelikan atau disewakan setelah 5 tahun jalan. Jadi kalau nanti ditemukan rumah Bapak disewakan atau diperjualbelikan di bawah tangan, akan dikembalikan menjadi suku bunga komersil. Dan suku bunga komersil ini akan ada kenaikan dari 5,99, 5,6,99, 7,98 sampai 12%. 12%. Dan Bapak dan Ibu 5%. Sudah 2 kali lipat lebih dibantu oleh pemerintah ya. Jadi Bapak harus nanti kalau ditemukan disewakan gitu ya atas nama Bapak Ibu sekalian, akan dikembalikan menjadi suku bunga komersil. Dan biaya-biaya yang disubsidi ini akan dikembalikan. Bapak harus kena cas, kembalikan. Dan ini bukan hanya selesai di Bapak, pihak-pihak terkait akan dipanggil juga. Developer sebagai penjual rumah, kenapa diberikan tidak sesuai? BTN juga dipanggil, kenapa memberikan kredit subsidi tidak sesuai dengan peruntukan. Jadi semuanya membuat susah. Ya, jangan karena ulah Bapak dan Ibu, jadi semuanya jadi bermasalah. Dan harus lancar, kenapa? Karena penilaian bank di Indonesia pemberian kredit harus lancar, maksimal 5% yang tertunggak. Artinya dari 100 unit, 5 orang paling banyak 5 orang yang tertunggak. Di bawah itu lebih bagus. Jadi kalau 5 orang tertunggak, dia akan dihentikan bank ini kucuran kreditnya. Jadi ingat, saudara-saudara kita, teman-teman kita masih membutuhkan kredit subsidi ini. Kalau bank dihentikan, kita nggak bisa lagi ngucurin teman-teman kita, saudara kita yang memerlukan suku bunga subsidi. Jadi jangan gara-gara Bapak dan Ibu mementingkan diri sendiri, saya di PHK, saya kabur aja. Bayangkan hari ini 7 calon debitur, setengahnya aja 4 aja bermasalah, sudah bermasalah dari 100 orang ya, belum yang lainnya lagi. Makanya ingat, jangan pentingkan diri sendiri, teman-teman kita masih membutuhkan rumah. Jangan sampai BTN dihentikan kreditnya. Kalau dilanjutkan, selesaikan dulu dong 15% supaya lancar. Seperti itu. Ya. Nah, saya yakin dan Bapak dan Ibu membayar ini secara baik. Ingat, rumah kita selama ini pun sewa misalnya, atau di rumah orang tua, di rumah mertua. Sekarang udah rumah sendiri. Jangan ini rumah BTN, karena sertifikat semuanya legalitasnya adalah nama Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ini rumah kita jaga, kita pelihara, dan kita membayar secara baik, karena yang akan datang kita ambil dokumennya atas nama diri kita sendiri. Itu. Dan tadi ada masa kritis di survei, selain Bapak rumahnya dihuni, kalau bisa rumahnya jangan langsung direnov secara megah. Walaupun Bapak Ibu mungkin ada rezeki yang benar, uangnya ada ya, saya nggak tahu ya dari mana, tapi jangan terlalu menyolok. Pokoknya masa kritis Bapak itu 1 tahun. 1 tahun. Tolong disimpan aja dulu duitnya, baru 1 tahun lagi bangun. Simpan ke BTN aja. Karena di Batam ada terjadi juga seperti itu. Jadi rumahnya udah megah, jadi rumah subsidi, rumahnya udah dipanggil jadi semua. Benar gak diperuntukkan? Ternyata memang benar, tapi kan semua juga sudah direpotkan. Tolong dijaga lingkungan, karena rumah kita rumah subsidi, saling menjaga toleransinya. Itu aja dari pihak bank. Oh ya, satu lagi, Bapak dan Ibu mungkin jangka waktunya panjang ya, kok 15 tahun, saya minta 10 jadi 15, yang 15 jadi 20. Mungkin ya, atau perasaannya kok jangka waktu kreditnya panjang sekali. Bisa dilakukan ekstra pembayaran ya.
Tapi memang harus mempunyai dana lebih. Selain angsurannya lancar, Bapak harus mempunyai dana minimal 5 kali angsuran. Kalau 1.100.000 berarti 5.500.000 ya. Caranya bagaimana? Makanya tadi jangan pembayarannya jangan pas, lebihkan. Anggap kita nabung. Kalau kita lebihkan 500.000 aja setahun sudah 6 juta. Sudah 6 juta itu sudah bisa kita lakukan ekstra pembayaran. Atau kita mau 10 juta, kita tinggal tambahkan. Jadi kita tinggal tambahkannya gampang aja. Tapi kalau nanti kita mau ekstra uangnya belum siap, nyarinya juga susah nanti. Jadi tolong diekstrakan, mumpung Bapak dan Ibu biasakan ya, biasakan. Ada THR, ada bonus, sisihkan, jangan semuanya dihabiskan. Senang, pokoknya kita komitmen adalah untuk ekstra pembayaran supaya mempercepat jangka waktu. Kalau cepat lunas, kita bisa melirik rumah yang lain di aset Bapak dan Ibu sekalian. Itu aja dari pihak bank. Mungkin nanti ada pertanyaan silakan, tapi kita dengarkan dulu pengarahan dari notaris Julfahri ya. Pak Julfahri, silakan Pak. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi nama saya sudah diperkenalkan oleh Pak Uto dan pihak bank. Saya di sini sebagai mitra dari pihak bank dan broker saya untuk memastikan membuat dan membacakan akta-akta perikatan antara Ibu sebagai nasabah BTN yang telah mendapat subsidi perumahan subsidi kepada pihak bank, karena bank telah mempercayakan kami dan saya nanti akta-akta itu berupa ada beberapa yang kami buat yang harus Ibu tanda tangan atau Bapak tanda tangani yang dibantu oleh staf saya dibaca. Setelah itu nanti salah satu akta itu untuk keperluan peralihan balik nama sertifikat dari developer ke atas nama Ibu atau Bapak. Nah, untuk itu mohon kerjasamanya apabila nanti ada staf saya yang membacakan dan data mohon diperhatikan dan didengar. Kalau ada data-data yang salah atau gimana, kita tetap lanjutkan, tapi nanti mungkin ada kesalahan ketik atau gimana, itu nanti tetap data-data itu kita verify sesuai dengan data yang sudah dilakukan. Demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Uto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo. Mungkin Bapak dan Ibu sebelum kita lanjutkan ada yang mau bertanya? Silakan tanya, mumpung kita ngumpul nih semuanya, ada si penjual rumah, pihak bank dan pihak notaris. Silakan Bapak dan Ibu. Ada? Udah senang ya rumahnya? Harus sudah senang ya? Ada Bapak dan Ibu, apalagi? Anggrek Permai the best. Biaya proses yang Ibu pegang itu sudah termasuk 1 bulan angsuran ya Pak? Ada Ibu? Jadi itu untuk bulan Februari, jadi Bapak dan Ibu mulai bayar di bulan Maret. Tapi kalau ada dana di Februari silakan aja masukkan. Karena apalagi yang gajian di akhir bulan ya, akhir bulan. Jadi bulan ini, nah ini Januari bulan ini gajian masukkan aja, biasakan. Nanti Februari gajian udah 2 bulan kan, udah sangat bagus gitu. Artinya nanti kalau ada telepon, kok belum bayar, gajiannya akhir bulan itu bukan jadi alasan jadinya kan, karena udah dikasih waktu misalnya. Belum tanggal 25 kan. Nah, kalau ada dana sekarang, bulan ini masukkan aja. Belum Februari masukkan, berarti udah ada cadangan 2 bulan. Nanti dipotong lagi bulan Maret. Bulan Maret ya, tapi udah ada cadangan 1 bulan langsung. Artinya menjaga apabila Bapak dan Ibu ada keperluan masih ada spare 1 bulan lagi, atau nanti untuk ekstra pembayaran. Itu aja. Mungkin Bapak Ibu kita lakukan pelaksanaan akad kredit ini supaya mempercepat waktu. Kalau ada pertanyaan langsung hubungi saya sama notaris. Silakan aja Pak ya, jangan malu-malu.
kami ucapkan selamat untuk pembelian rumah. Semoga Bapak dan Ibu mendapat berkat yang lebih baik lagi, kesejahteraan dan juga penghasilan yang lebih baik lagi. Selamat dan selamat untuk melangsung secara lancar. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, notaris. Nanti dilihatkan sertifikatnya Pak ya, asli ya. Silakan. A few moments later.